Bapak Ibu sekalian, penggalan kedua adalah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Penggalan ini datang setelah iyyaka na'budu. Nah, tentunya kalau kita mau minta tolong kepada sesama manusia, paling tidak kita harus mengenalnya atau dia mengenal kita. Nah, maka kita harus ibadah dulu, ya, setelah itu baru minta pertolongan. Maka itu ayat, penggalan ayat setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah, mendekat, mengenalkan diri kepada Allah, kemudian memohon pertolongan darinya. Penggalan ayat ini juga menyatakan sebagai penolakan terhadap mereka-mereka yang memohon pertolongan selain kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kita dalam hidup ini sering sekali kemudian menghadapi banyak masalah. Hanya kepada Allah kita harus memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Kalau kita amati ada dua kategori. Kalau orang tradisional seringkali percaya kepada khurafat, memohon datang kepada dukun, meminta pertolongan kepada dukun, dan dia memiliki keyakinan bahwa dukun itu bisa menyelesaikan masalahnya atau menyembuhkan penyakitnya. Sementara orang modern sebaliknya, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka justru percaya dengan kemampuan ilmu pengetahuan yang mereka ciptakan. Mereka menganggap bahwa ilmu pengetahuan mampu menyelesaikan persoalan mereka. Wabah penyakit diselesaikan dengan obat-obat tertentu. Kalau dulu di Mesir biasa terjadi banjir di Sungai Nil, orang-orang dulu kemudian memilih wanita cantik, kemudian dikorbankan sebagai sesembahan, karena mereka meyakini bahwa dewa yang ada di Nil sedang marah, yang kemudian melimpahkan kemarahannya dalam bentuk banjir. Setelah itu sekarang sudah tidak ada banjir di sana karena diselesaikan dengan teknologi yang dibangun berupa bendungan besar As-Saddul Ali, dan dengan bendungan hasil karya cipta manusia, teknologi tinggi, tidak ada banjir. Ilmu pengetahuan menyelesaikan persoalan mereka. Orang modern tidak lagi percaya Tuhan tempat meminta pertolongan, karena mereka merasa bahwa ilmu pengetahuan yang mereka ciptakan mampu menyelesaikan semua persoalan yang mereka hadapi. Sakit dan sebagainya cukup dengan obat, dan mereka yakin bahwa obat itu yang menyembuhkan mereka. Bapak Ibu sekalian, bagi kita orang Islam tidak demikian. Kita tidak boleh seperti orang-orang tradisional yang kemudian percaya pada dukun, itu khurafat, dilarang oleh agama kita. Ketika putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim meninggal, terjadi saat itu gerhana matahari. Orang-orang Arab semuanya menyatakan, oh terjadi matahari karena Ibrahim putra Nabi Muhammad wafat. Dijawab dengan tegas oleh Rasulullah, tidak ada kaitannya antara
terjadinya gerhana matahari dengan kematian putraku Ibrahim. Ini adalah bukti bahwa hal yang tidak rasional tidak bisa tidak diterima di dalam agama kita. Tidak ada hubungannya antara kematian Ibrahim dengan terjadinya matahari. Itu hanya sebuah ketepatan. Demikian juga kita dilarang kemudian percaya pada dukun. Dukun-dukun itu dusta, ya, meskipun kemudian terjadi tepat. Itu hanya ketepatan. Tapi yang pasti adalah Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu wa huwa yashfin. Ini firman Allah yang dalam cerita Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ditantang oleh kaumnya, siapa Tuhan kamu wahai Ibrahim? Berani-beraninya menumbangkan patung-patung Tuhan-Tuhan kami yang selama ini kami sembah. Dijawab oleh Ibrahim, Tuhanku adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian pada sampai pernyataan wa idza maridtu wa huwa yashfin, dan jika aku sakit, dia yang menyembuhkanku. Jadi Allah yang menyembuhkan. Yang kita alami sekarang, ya, kita memang meminum obat, itu adalah usaha. Ya, itu adalah perantaraan sebagai hukum kebiasaan, ya, di mana obat-obat itu, ya, secara medis, ya, dapat menghilangkan, mengurangi, ya kan, penyakit. Tapi sebenarnya di balik itu adalah Allah yang menyembuhkan. Sebaliknya, ekstrimnya orang Barat terlalu berpegang teguh pada ilmu pengetahuan. Mereka tidak percaya bahwa Allah yang menyembuhkan, tapi obat-obat itu. Kita tidak demikian. Kita percaya pada Allah. Bahkan di dalam penemuan ilmiah ada yang memastikan bahwa hukum kausalitas yang selama ini dipercayai orang Barat. Jadi orang Barat modern itu percaya sekali terhadap ilmu pengetahuan yang berdasarkan hukum kausalitas. Kausalitas adalah akibat-akibat yang timbul merupakan sebab-sebab tertentu, atau dari sebab-sebab tertentu menyebabkan akibat-akibat tertentu. Itu adalah hukum kausalitas, dan itu dibuktikan, dipercayai oleh orang-orang Barat modern. Obat bisa menyembuhkan penyakit. Bagi kita tidak demikian. Allah yang menjadikan kita sembuh. Hukum-hukum alam yang ada di dunia ini adalah hukum kebiasaan. Menurut sarjana muslim namanya Imam Ghazali, yang kita lihat di alam semesta ini, air dari atas turun ke bawah. Itu adalah kebiasaan. Hukum kebiasaan. Kemudian kita lihat api kalau bertemu dengan kapas terjadi kebakaran. Tapi menurut Imam Ghazali kita tidak dapat memastikan bahwa yang menyebabkan kebakaran adalah api. Kalau Ghazali meyakini bahwa Allah yang menjadikan kebakaran. Yang kita lihat hanya hukum kebiasaan bahwa ketika api bertemu kapas terjadi kebakaran. Demikian juga api itu membakar, itu hukum kebiasaan. Tapi ingat, ketika Nabi Ibrahim dicemplungkan di dalam api, saat itu terjadi hal yang lain. Hukum kebiasaannya tidak terjadi. Tidak membakar Nabi Ibrahim. Demikian juga air. Ketika tongkat Nabi Musa dipukulkan di laut, dia memberi jalan. Kebiasaan, hukum kebiasaan saat itu tidak terjadi.
Maka itu para sarjana muslim mendefinisikan mukjizat Nabi Ibrahim itu adalah apa? Amrun khariqun lil adah. Mukjizat Nabi Musa juga amrun khariqun lil adah. Mukjizat adalah sesuatu ya, yang mengalahkan atau yang di luar lil adah, kebiasaan. Kebiasaan api itu membakar, tapi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan di dalam api tidak membakarnya, dan itu adalah mukjizat. Khariqun lil adah, sehingga hukum itu disebut hukum kebiasaan. Mukjizat melawan atau keluar dari hukum kebiasaan tersebut. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita memohon pertolongan kepada Allah karena di dalam ayat-ayat sebelumnya disebutkan Dia adalah Ar-Rahman, Dia adalah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, Dia adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Dia adalah Rabbul Alamin, Dia adalah yang memelihara alam semesta ini termasuk kita semuanya. Sehingga hanya Dia, Allah, yang patut kita sembah dan yang patut kita mohon darinya pertolongan. Bapak Ibu sekalian, demikian untuk ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya pada minggu yang akan datang. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.